Halo, perkenalkan nama saya Hendra Noviandri. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan praktikum tugas 3. Di praktikum tugas 3 ini terdapat dua praktikum, yaitu praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Pada praktikum transaksi, saya diminta untuk mencoba beberapa perintah dalam transaksi, yaitu commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Sedangkan untuk praktikum basis data terdistribusi, saya diminta untuk mencoba memasang aplikasi SHAM pada dua komputer. Kemudian melakukan praktek basis data terdistribusi dalam hal replikasi basis data dari komputer 1 yang menggunakan sistem Windows 10 ke komputer 2 yang menggunakan sistem Ubuntu. Pada praktikum transaksi, basis data yang saya gunakan adalah basis data yang saya gunakan sebelumnya di tugas 2, yaitu basis data rumah sakit. Sebelum melaksanakan praktikum transaksi, saya diminta untuk memastikan basis data yang saya gunakan sudah mendukung salah satu storage engine, antara InnoDB atau BDB. Di basis data yang saya gunakan sudah menggunakan storage engine InnoDB. Selanjutnya kita akan mempraktekkan perintah transaksi yang pertama, yaitu commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Untuk contoh, saya akan mencoba memasukkan sebuah data pada tabel pasien tanpa perintah commit dan selanjutnya menggunakan perintah commit. Di situ kita bisa melihat perbedaannya di mana. Terlebih dahulu saya akan memasuki perintah rutin, create new routine. Di rutinnya kita buat namanya transaksi 1. Selanjutnya adalah memasukkan parameter sesuai yang ada di petunjuk. Di sini kita sudah berhasil membuat transaksi 1. Selanjutnya kita akan execute untuk memanggil transaksi 1. Dapat dilihat di sini ada penambahan pasien dengan ID pasien 6 atas nama Tito. Selanjutnya kita akan cek di tabel pasien apakah juga ada perubahan. Ternyata di tabel pasien tidak ada perubahan seperti yang ada di transaksi 1. Selanjutnya kita kembali ke prosedur. Kita edit transaksi 1 dengan memasukkan perintah commit. Kita masukkan perintah commit setelah select. Hasil di transaksi 1. Selanjutnya kita execute kembali. Ada perubahan penambahan pasien atas nama Tito di ID pasien nomor 6. Selanjutnya kita cek di tabel pasien apakah ada perubahan, dan ternyata ada perubahan penambahan pasien atas nama Tito di ID pasien nomor 6. Artinya, apapun perintah yang disimpan pada sebuah transaksi, jika belum commit maka data tidak akan masuk ke dalam tabel basis data. Supaya data tersebut masuk ke dalam tabel pasien, maka perintah dalam transaksi 1 harus dimodifikasi dengan menambahkan perintah commit. Selanjutnya saya akan mencoba perintah rollback. Perintah rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Sebagai contoh, saya akan mencoba mengubah data pasien nomor 3. Bisa dilihat di sini,
Pasien nomor 3 adalah atas nama Susi. Kita akan mencoba mengganti nama Susi ini. Pertama kita akan masuk ke perintah rutin, create new routine. Transaksi name kita buat menjadi transaksi 2. Lalu kita akan memasukkan parameter sesuai yang ada di petunjuk. Di sini kita sudah berhasil membuat transaksi 2. Selanjutnya kita akan execute untuk memanggil transaksi 2. Bisa dilihat di sini pada pasien nomor 3 namanya tetap Susi. Kemudian kita cek di tabel pasien. Di sini juga tidak ada perubahan, tetap nama Susi. Hal ini terjadi karena kita sebelumnya telah menggunakan perintah rollback. Selanjutnya kita akan mencoba perintah checkpoint. Checkpoint merupakan titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah diketahui bahwa perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Sebagai contoh, kita akan menggunakan 3 buah data yang akan dimasukkan ke dalam basis data. Kita akan masuk ke menu rutin, create new routine. Di routine name kita buat namanya menjadi transaksi 3. Selanjutnya kita masukkan parameter sesuai yang ada di petunjuk. Di sini kita sudah berhasil membuat transaksi 3. Selanjutnya kita akan memanggil transaksi 3 dengan perintah execute. Bisa dilihat pada transaksi 3 ada penambahan data yaitu Hanif dan Lutfi, tetapi data atas nama Tina tidak masuk karena adanya perintah checkpoint. Hal ini terjadi adanya perintah rollback untuk mengembalikan data kepada checkpoint, yaitu pada data Hanif. Selanjutnya saya akan mempraktekkan perintah trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan pada sebuah basis data. Event dapat digunakan untuk memasukkan atau insert, perubahan atau update, atau penghapusan atau delete. Event-event tersebut ditambahkan pada sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat 2 buah kata kunci, yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum sebuah perintah dilaksanakan, sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah dilaksanakan. Untuk memahami perintah trigger ini, saya akan menambahkan 2 buah tabel baru pada basis data. Di sini kita sudah menambahkan 2 tabel baru, yaitu tabel obat dan
transaksi obat. Selanjutnya dua tabel ini kita akan relasikan pada tabel-tabel sebelumnya. Kita telah selesai membuat relasi. Kita telah selesai menghubungkan relasi transaksi obat dan obat dengan tabel sebelumnya. Selanjutnya kita akan mencoba menginput data obat di tabel obat. Kita masuk ke menu insert. Pertama kita ID obat pertama kita buat 1, kode obatnya A01, Amikacin nama obatnya, harganya 2000, stok obatnya 10. Kedua, ID obatnya A002, kode obatnya A002, nama obatnya amoxicillin, harga obatnya 15.000, stoknya 20. Selanjutnya ketiga kita ID obatnya A003, nama obatnya betadine, harga 7.000, stok obatnya 5. Kita go. Data yang sudah masuk. Setelah itu kita akan mencoba membuat perintah trigger. Kita masuk di menu trigger, create new trigger. Trigger name kita jadikan TG jual. Tabel yang kita gunakan adalah tabel transaksi obat. Time-nya kita ubah ke after. Event tetap insert. Kemudian kita masukkan definisinya. Setelah itu kita akan mencoba melakukan transaksi. Masuk ke menu insert, kita mencoba melakukan transaksi. ID pasien kita gunakan adalah Bambang, ID obatnya A002, jumlahnya 5, harga 75. Kita go. Berhasil melakukan transaksi. ID transaksi 6, ID pasien 2, ID obat 2, total 5, total harganya 75. ID obat 2 kita cek di tabel obat, terjadi pengurangan stok obat dari sebelumnya adalah 20, sekarang tinggal 15. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke praktikum yang kedua, yaitu basis data terdistribusi. Untuk praktikum yang kedua ini kita akan lebih fokus ke hal replikasi basis data dari komputer 1 ke komputer 2. Tapi sebelum melakukan replikasi, kita akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu di komputer 1. Pada halaman PHP MyAdmin, kita akan masuk ke menu replication. Di primary replication-nya kita akan configure. Pada menu ini kita ambil yang paling bawah, yaitu ignore all database, replicate. Database yang dipilih adalah database rumah sakit. Dan keempat perintah ini kita copy dulu. Sebelum kita menekan tombol go, kita kembali ke halaman SIAM control panel. Di tombol config kita pilih ini. Di halaman ini kita akan mempaste yang kita copy tadi. Kita akan mempaste-nya di
Setelah itu kita kembali ke halaman SEM control panel. Pada SQL-nya kita restart. Setelah itu kita kembali ke halaman PHP My Admin dan kita langsung tekan tombol Go. Nah, terjadi perubahan masuk ke halaman baru, yaitu di halaman primary application-nya kita bisa menampilkan variabel dan value yang akan nanti kita gunakan untuk configure komputer kedua. Oke, setelah kita membuat akun user baru, selanjutnya kita akan melakukan ekspor database rumah sakit ke flash disk. Kita masuk ke database rumah sakitnya, kita masuk ke menu ekspor, tekan tombol ekspor. Setelah itu data yang kita ekspor ini kita masukkan ke flash disk. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi di komputer 2. Pada konfigurasi komputer 2, langkah pertama yang harus dilakukan adalah import basis data rumah sakit yang telah dilakukan sebelumnya. Cara untuk mengambil file tersebut adalah dengan untuk konfigurasi komputer 2, mohon maaf untuk dosen pembimbing, mungkin saya tidak bisa melanjutkan karena saya ada kendala di Ubuntu-nya tidak mau deteksi floppy disk saya, karena saya menggunakan floppy disk ini yang hard disk eksternal. Jadi saya kesulitan, masalahnya ada di sini. Dia tidak ada mendeteksi Ubuntu. Saya melihatkan. Tidak ada deteksi sama sekali Ubuntu. Jadi untuk tugas kedua mungkin saya cukupkan sampai sini. Saya juga sudah dari tadi melakukan cek dan dicek masalahnya apa, tapi saya nggak tahu apa yang terjadi. Karena juga ada keterbatasan waktu, saya mungkin cukupkan sampai di sini dulu untuk tugas 3 ini. Mohon maaf untuk dosen pembimbing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.